Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tridian Aptresesa SHMH. Saya salah satu staf pengajar pada program studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Bidang kompetensi yang saya miliki adalah di bidang hukum tata negara. Saat ini selain sebagai dosen, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai sekretaris bagian hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Video ini saya buat sebagai syarat penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam beberapa mata kuliah yang saya ajar, diantaranya adalah yang pertama mata kuliah ilmu negara, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum acara tata negara, yang keempat hukum keimigrasian dan kewarganegaraan, yang kelima pendidikan kewarganegaraan, yang keenam praktek peradilan tata usaha negara, yang ketujuh hukum pajak, yang kedelapan hukum dan hak asasi manusia. Sesi ini saya akan membahas kegiatan saya dalam mengajar pada mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Sistem pengajaran yang saya terapkan di dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian adalah pembelajaran berorientasi luaran atau Outcome Based Education yang biasa disingkat dengan OB, merupakan metode pembelajaran yang memiliki fokus pada luaran atau capaian pembelajaran. OB sendiri merupakan proses pendidikan yang berfokus pada mencapai hasil capaian yang ditentukan seperti pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang berorientasi pada hasil. Kurikulum pendidikan tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan standar nasional dari Dikti saat ini sesungguhnya telah menggunakan paradigma OB di mana dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasinya memiliki landasan pada capaian pembelajaran lulusan yang biasa disingkat dengan CPL. Namun, pada prinsipnya, OB mampu memastikan keselarasan konstruktif antara profil lulusan, capaian, terus metode pembelajaran, dan metode asesmen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan gambaran rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian merupakan mata kuliah di semester 2 dengan bobot mata kuliah sebanyak 2 SKS. Dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah, pengertian, fungsi, tujuan hukum kewarganegaraan dan keimigrasian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang prinsip umum kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengemukakan politik hukum keimigrasian. Yang keempat, mahasiswa mampu menerangkan dan mengemukakan pencegahan dan penangkalan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis perbandingan keimigrasian di berbagai negara. Adapun deskripsi mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari semester sebelumnya. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan mata kuliah prasyarat yaitu Ilmu Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian menyajikan bahasan tentang hukum kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, menyangkut hukum dan asas-asas yang dianut, siapa saja yang dapat menjadi warga negara Indonesia, tata cara pengajuan kewarganegaraan Indonesia, hilangnya kewarganegaraan Indonesia, dan perbandingan hukum kewarganegaraan Indonesia dengan beberapa negara. Hukum kewarganegaraan ini juga berkaitan erat dengan masalah-masalah warga negara asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia maupun WNI yang berada di luar negeri, sehingga sangat relevan dihubungkan dengan hukum keimigrasian. Materi hukum keimigrasian meliputi perkembangan hukum keimigrasian Indonesia, pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, dokumen keimigrasian, dan berbagai permasalahan seputar hukum keimigrasian Indonesia. Paling istimewanya lagi, Provinsi Kalimantan Barat memiliki 5 kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu yang pertama ada di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, yaitu PLBN Entikong. Yang kedua, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Badau. Terus yang ketiga, Kecamatan Aruk, Kabupaten Sambas, PLBN Aruk. Yang keempat itu Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang. Terus yang
kelima itu ada di Desa Senaning, Kabupaten Sintang. Pada 5 kabupaten tersebut tidak dapat dipungkiri ada beberapa warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Malaysia, sehingga status kewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun. Bahan kajian atau pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian yang pertama, pengertian warga negara, hubungan negara dan warga negara, asas-asas hukum kewarganegaraan. Yang kedua, perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang keempat, masalah-masalah hukum kewarganegaraan WNI dan WNA di Indonesia. Yang kelima, perbandingan hukum kewarganegaraan Indonesia dengan beberapa negara. Yang keenam, hukum keimigrasian Indonesia dan ruang lingkupnya. Yang ketujuh, perkembangan hukum keimigrasian Indonesia. Yang kedelapan, pengawasan orang asing. Yang kesembilan, itu dokumen keimigrasian dan izin keimigrasiannya. Yang kesepuluh, berbagai permasalahan di bidang hukum keimigrasian. Metode pembelajaran di dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Yang pertama itu penyampaian materi. Yang kedua itu membuat kelompok kecil untuk diskusi. Yang ketiga itu melakukan simulasi terkait dengan keimigrasian. Mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan untuk membahas materi, perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia, masalah-masalah hukum kewarganegaraan WNI dan WNA di Indonesia, perbandingan hukum kewarganegaraan Indonesia dengan beberapa negara, dokumen keimigrasian dan izin keimigrasian, berbagai permasalahan di bidang hukum kewarganegaraan dan keimigrasian dengan contoh kasus yang telah ada. Dan tim pengajar dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian bersepakat untuk memberikan evaluasi pembelajaran baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester dengan materi yang diujikan sesuai dengan yang telah disampaikan dan diberikan. Penilaian mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian terdiri dari 4 indikator penilaian. Yang pertama itu absen kehadiran, keaktifan mahasiswa di kelas mempengaruhi penilaian individu mahasiswa. Yang kedua, tugas membuat sebuah video alur dari pembuatan paspor di kantor keimigrasian. Yang ketiga itu ujian tengah semester. Yang keempat itu ujian akhir semester. Kemudian untuk media komunikasi dan interaksi tambahan yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian berupa yang pertama Google Classroom, yang kedua Google Drive, yang ketiga itu WhatsApp Group. Media ini digunakan untuk memudahkan proses selama perkuliahan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Kita buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, saya izin berdiri aja ya, karena biar lebih dekat dengan kalian. Oke, ini pertemuan kita ketiga, ya kan? Sebelumnya kita udah melakukan pertemuan di pertemuan sebelumnya di minggu lalu, ya. Ada yang masih ingat mata kuliah apa? Maksudnya materi apa yang disampaikan? Ya, gimana Kak? Oke, terima kasih. Kak siapa namanya? Oh, Kak Nunis. Oke. Jadi dalam unsur suatu negara itu ada 4 unsur. Yang pertama itu harus adanya wilayah, ya. Terus yang kedua itu harus ada pengakuan dari negara lain. Terus yang ketiga itu adanya pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat itu adanya suatu rakyat, ya. Jadi ada 4, ingat loh teman-teman. Oke, terus ya kita ini kan akan membahas tentang ruang lingkup suatu kewarganegaraan ataupun status dari setiap warga negara, ya. Terus ada yang ingat undang-undang berapa? Undang-undang kewarganegaraan? Ya, silakan Bang. Oke, terima kasih. Siapa namanya Bang? Oke. Jadi undang-undang kewarganegaraan itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya, jangan lupa, karena setiap mata kuliah itu yang saya ampuh itu selalu saya berulang-ulang mengenai tentang undang-undang, karena setiap undang-undangnya itu berbeda-beda di setiap mata kuliah, seperti itu. Oke, minggu ini kita akan membahas tentang ruang lingkup kewarganegaraan, ya. Ya, oke. Pengertian dari suatu
kewarganegaraan itu sebagai status seseorang, ya, status seseorang yang memiliki hak dan kewajibannya tersendiri untuk mengenai setiap dalam bermasyarakat, ya. Jadi kita itu ada yang namanya hak untuk berkewarganegaraan dan hak kewajibannya. Ada kewajibannya kayak gitu. Karena kita dari kecil pun udah diatur yang namanya hak asasi manusia. Ya enggak? Bener enggak? Dari dalam kandungan tuh kita udah ada yang namanya hak asasi manusia. Kenapa setiap masih berbentuk janin pun misalnya dibuang anak tersebut, nah itu dilakukan, itu termasuk dalam tindakan pidana kayak gitu, karena itu menghilangkan nyawa orang lain seperti itu. Oke, dari status kewarganegaraan dapat dasar dari keturunan, kelahiran, nanti ada beberapa asas ya. Kalau asas umumnya itu ada 4 asas, terus ada asas khususnya juga ada 8 asas khusus gitu dari di status kewarganegaraan. Oke, dari sejarah kewarganegaraan sendiri yang dimana dari zaman nenek moyang itu udah ada yang namanya status kewarganegaraan gitu. Jadi status kita itu udah dari turun menurun ataupun dari lahir, tempat lahir gitu. Jadi kalau misalnya kita lahir di Indonesia gitu kan, di Indonesia berarti status kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia kayak gitu. Misalnya kita lahir di Malaysia karena kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia, ya kan, ada 5 kabupaten kota itu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tidak memungkiri itu kita mendapatkan 2 kewarganegaraan ya, untuk yang misalnya kawin campuran gitu. Terus itu juga ada batasan usianya, ada dari kalau berkewarganegaraan ganda itu memiliki batasan usia itu dari 8 sampai 18 tahun gitu. Terus ditambah lagi kalau misalnya 18 tahun anak tersebut belum memilih kewarganegaraannya, maka dikasih waktu ke depannya lagi itu 3 tahun gitu. Jadi 21 tahun itu anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya. Kalau misalnya 21 tahun anak tersebut tidak mengajukan kewarganegaraan dari salah satu yang dimilikinya, maka salah satu kewarganegaraannya akan terhapuskan gitu. Misalnya hari ini saya di usia 20 tahun, besok saya udah 21 tahun nih, misalnya hari ini saya tidak mengurus status kewarganegaraan saya memilih salah satu dari kewarganegaraannya, maka besok saya udah hilang kewarganegaraan saya karena saya tidak mengajukan di hari ini, hari terakhir saya untuk memiliki 2 kewarganegaraan seperti itu. Kira-kira paham? Ya. Oke, dalam implikasi status kewarganegaraan sendiri ada beberapa pasal ya. Pasal dari implikasi hak dan kewajiban itu ada beberapa pasal dari dari pasal 27 sampai pasal 34 di Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nanti teman-teman bisa baca di undang-undang tersebut yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang. Contohnya dari hak konstitusi ada di pasal 28 huruf D, itu mengenai setiap warga negara itu berhak untuk bekerja kayak gitu. Jadi hak setiap warga negara itu sama, jadi tidak ada perbedaan ataupun tidak ada dilakukannya diskriminasi di situ. Terus di pasal 27 itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Ya. Terus di pasal 30 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan pembelaan negara. Ya. Contohnya aja di Papua, Provinsi Papua saat ini masih mempertahankan yang namanya status kewarganegaraan sebagai warga negara apa? Warga negara Indonesia, ya kan? Jangan sampai diambil oleh negara luar kayak gitu. Kayak misalnya Timor Leste itu udah udah beda negara kan. Saat itu juga dilakukan pembelaan negara, terus akhirnya istilahnya direbut dari negara luar seperti itu. Oke, kewajiban dari konstitusi sendiri, setiap warga negara itu memiliki yang namanya hak asasi manusia seperti yang tadi yang saya katakan. Itu ada di Undang-Undang 1945 di pasal 28 huruf
huruf J di ayat 1. Jadi itu udah tertera di situ yang namanya hak asasi manusia yang mengatur setiap hak dari warga negara sendiri. Terus kalau misalnya kewajiban setiap orang yang menjalankan hak dan kebebasannya itu tetap harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi walaupun udah ada yang namanya Undang-Undang Kewarganegaraan 12 tahun 2006, tetap mengacunya pada undang-undang yang paling tertinggi, yaitu Undang-Undang berapa? Undang-undang berapa paling tertinggi? Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, ini kita masuk ke dalam asas seperti tadi yang udah saya katakan. Asas umum dari suatu kewarganegaraan itu, status kewarganegaraan itu ada 4 asas umumnya. Itu yang pertama itu asas apa? Ius sanguinis. Ius sanguinis itu berarti dia melihat dari sisi keturunan ya. Terus yang kedua itu asas ius soli. Kalau asas ius soli itu dari tempat kelahiran. Oke, asas yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Kalau kewarganegaraan tunggal itu hanya digunakan di Indonesia, karena Indonesia tidak boleh memiliki 2 kewarganegaraan terkecuali bagi memang seseorang itu keturunannya ataupun dari sisi ibu ataupun ayahnya ada sebagai warga negara asing gitu, ataupun dia mendapatkan kewarganegaraan lain sampai batas waktunya itu 18 tahun. Seperti itu. Yang keempat ada asas apa lagi? Oke. Ya, gimana? Oke. Ya, nanti saya jelaskan ya sebentar, Kak. Terus abis itu kewarganegaraan apa tadi? Ganda. Oke, ini berkewarganegaraan ganda terbatas itu berarti hanya batasnya waktu sampai anak tersebut 18 tahun ya, 18 tahun. Terus kalau misalnya di 18 tahun usia anak tersebut tidak mengajukan, maka anak tersebut dapat lagi dispensasi itu selama 3 tahun berikutnya. Kayak gitu, berarti sampai usia 21 tahun anak tersebut gitu ya. Terus kalau misalnya tentang anak Nikita Willy tadi ya. Kalau anak Nikita ya oke. Status anak Nikita Willy itu kan karena anak Nikita Willy itu lahirnya di Amerika Serikat ya. Sedangkan di Amerika Serikat itu dia menganut asas sanguinis. Kayak gitu. Asas sanguinis itu berarti dia melihat dari sisi keturunan gitu. Kalau di sedangkan lahirnya itu di Amerika kayak gitu. Berarti dia masuk ke asas ius soli gitu kan. Terus kalau dari sisi keturunan dia masuk ke Indonesia. Kalau asas ius soli berarti dia masuk ke sisi Amerika Serikat. Seperti itu, Kak. Jadi kalau melihat dari sisi si anak Nikita Willy tersebut, berarti dia memiliki 2 kewarganegaraan gitu. Berarti dia bisa dari sisi asas sanguinis atau sisi asas ius soli seperti itu. Jadi dia memiliki 2 kewarganegaraan. Jadi si Iza itu memiliki 2 kewarganegaraan ya, kayak gitu. Itu harus tercatat di keimigrasian biar jelas status kewarganegaraan anak tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke asas khusus. Jadi ada 8 asas khusus di sini. Kalau tadi asas umum itu istilahnya yang sering digunakan setiap warga negara kayak gitu. Terus asas khususnya itu ada asas kepentingan nasional yang dimana memang peraturan kewarganegaraan itu lebih melihat dari sisi kepentingan nasional yang bertekad untuk mempertahankan kedaulatan sebagai warga negaranya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada asas apa? Perlindungan maksimum. Ya, perlindungan maksimum sendiri itu memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negaranya dalam keadaan baik maupun di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, asas yang ketiga apa? Oke, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Asas yang menentukan setiap warga negara itu mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan setiap hak dan kewajiban di warga negara sendiri. Ya, yang keempat ada asas apa? Oke, kebenaran substansif itu prosedur dari perwarganegaraan sendiri. Seseorang tidak hanya bersifat administrasi saja, gitu.
Jadi bukan hanya pencatatan aja gitu status kewarganegaraannya, itu sangat berpengaruh pada setiap warga negaranya. Disertai dalam substansi dan syarat-syarat pemohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kayak gitu. Terus kita lanjut lagi dalam ini yang kelima apa asasnya? Non-diskriminasi. Kenapa di sini dikatakan non-diskriminasi? Karena setiap hak warga negara seseorang itu tidak ada dilakukan perbedaan, jadi semuanya itu sama, ya. Terus tidak membedakan perlakuan dalam segala hal, equal yang berhubungan pada setiap warga negara atas suku, ras maupun agama, golongan, jenis kelamin dan gender sendiri, ya. Kalau melihat dari suku itu dari Sabang sampai Merauke, ya kan, di Indonesia itu berbagai macam, ya. Kalau tidak memiliki toleransi yang sangat tinggi, maka tidak ada yang namanya persatuan, ya. Tidak ada persatuan di situ. Pasti akan terpecah belah kalau misalnya tidak ada dilakukan toleransi. Yang keenam ada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas yang dalam hal equal berhubungan dengan warga negaranya sendiri, harus menjamin dan melindungi, memuliakan setiap hak asasi manusia warga negara tersebut, gitu. Terus yang ketujuh ada apa? Asas keterbukaan. Asas keterbukaan sendiri itu dari pemerintahan memberi kepada warga negaranya untuk memilih sebagai warga negara apa, kayak gitu. Jadi tidak dipaksa, seseorang itu tidak dipaksa untuk menjadi warga negara Indonesia, kayak gitu. Jadi seseorang itu memiliki hak untuk memilih, seperti itu. Terus ya selanjutnya itu ada asas publisitas. Publisitas itu asas yang menentukan bahwa seseorang itu memperoleh dari kehilangan kewarganegaraan Indonesia diumumkan dalam berita negara Indonesia, ya. Jadi asas publisitas itu harusnya dipublish gitu di berita Indonesia, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai tentang asas kewarganegaraan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Atau tentang naturalisasi pemain sepak bola, ya kan? Bagaimana tuh? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak si pemain sepak bola itu mendapatkan warga negara Indonesia? Gimana bang? Bisa nggak bang? Bisa ya? Jadi si pesepak bola itu dalam statusnya naturalisasi itu bisa mendapatkan warga negara Indonesia. Itu karena naturalisasi itu khusus dia diberikan dari pemerintah Indonesia, gitu. Jadi habis itu barulah si pemain sepak bola ini mengajukanlah permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Kira-kira paham sampai di sini? Terus apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Ayo, apa? Gimana bang? Apa yang didapat? Gimana kak? Apa yang didapat dari pertemuan ini? Apa yang didapat kak? Hari ini belajar tentang asas kewarganegaraan itu ada yang asas umum ada 4, asas khususnya ada 8. Iya. Kayak dengan kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan tunggal. Ya, terima kasih kak. Bang, apa yang materi yang dapat hari ini? Asas khusus dari? Ya, makasih bang. Jadi ada khususnya untuk materi hari ini itu kita membahas asas-asas yang ada di kewarganegaraan ataupun status kewarganegaraan, ya. Ada 4 asas umum, ada 8 asas khusus, ya. Yang paling terutama itu yang harus diingat itu ada asas sanguinis sama asas ius soli, seperti itu, ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas lagi minggu depan itu mengenai tentang hukum dari kewarganegaraan sendiri, bagaimana sih kewarganegaraan itu dan apa kaitannya antara
hukum kewarganegaraan sama hukum keimigrasian. Ya kan, padahal kan berbeda tuh kayak kewarganegaraan sama keimigrasian. Kalau keimigrasian itu kaitannya dengan kewarganegaraan itu seseorang itu tidak boleh memiliki 2 paspor ataupun lebih dari 1 paspor gitu. Jadi hanya boleh memiliki 1 paspor aja gitu. Jadi tidak boleh lebih ataupun tidak boleh menerima dari paspor negara lain. Kalau misalnya dia menerima paspor dari negara lain, maka secara otomatis warga negaraannya sebagai warga negara Indonesia itu akan hilang. Padahal paspor itu hanya sebagai administrasi, ya, tapi sangat berpengaruh dalam status kewarganegaraan seseorang. Seperti itu, ya. Oke, dan nanti Komisi